Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas saham Big Bang ya. Big Bang yang belum naik. Kan BMRI pada hari ini naik sebesar 3,94%. Dan saham BMRI ini telah menembus resistnya ya, atau disebut sudah breakout. Nah, dari sini breakout. Nah, BMRI ini breakout ya, berhasil breakout dengan broker summary yang sangat wow banget. Pembelinya dari asing semua nih. Kita ke foreign, lihat asing semua pembelinya ya. Dan domestik hanya jualan. Berarti asing masif banget di saham BMRI. Nah, karena saham BMRI ini sudah naik dan sudah breakout, bagaimana dengan saham-saham Big Bang lainnya? Kita cek dulu BBCA. Kita cek BBCA. BBCA terpantau masih bear ya, masih bearish. Belum ada pembalikan arah. Coba kita lihat di BBRI. Di BRI. Nah, BRI ini sedikit lagi breakout. Jika area ini tertembus, saya gambar dulu areanya biar terlihat ya. Nah, jika area ini tertembus, maka BRI bisa breakout ya, dan BRI ini masih punya potensi. Dan BRI dibeli oleh asing juga ya, oleh AK, oleh robot. AK ini biasanya bukan manusia tapi robot ya. Nah, BBRI ini memiliki potensi. Kalau BMRI sudah naik, BBRI ini belum, jadi jangan kejar BMRI ya. Lalu kita cek ke BBNI. BBNI gimana BBNI? Nah, BBNI juga kasusnya sama seperti BBRI ya. Mereka belum breakout. Jadi jangan FOMO dengan BMRI, lihat aja di BBRI dan BBNI ya. Kita bahas dulu BBNI yang pertama ya. Dan pada hari ini di broker summary-nya, pembeli dari BBNI ini adalah AK dan penjualnya SS ya. Kita cek per ininya. Oh, ternyata foreign AK-nya ya. Robot asing. Kalau domestiknya ini NI dan jualannya CC. Nah, kira-kira si robot ini siapa sih, si AK ini? Kita cek dulu. Pertama-tama kita cek ke ini dulu ya, ke bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini AK jualan ya, dan sekarang buyback AK-nya. Yu dan AK jualan pada bulan Januari. Kira-kira si AK itu siapa sih? Kita cek langsung. X BBNI. Karena data ini update tiap bulan ya, jadi data terakhirnya adalah data bulan Januari. Nah, kategorinya IS adalah asuransi, CP korporat, PF dana pensiun, IB bank, ID individu, MF reksadana, SC sekuritas, FD foundation itu seperti yayasan dan lain-lain, OT itu orders ya. Jadi jika misalnya Danantara masuk ke sebuah saham, maka akan tercatat sebagai OT ya, seperti itu. Langsung cek saja siapa sih yang jualan pakai broker AK pada bulan Januari dan buyback pada bulan Februari. Kita langsung cek saja. Kita cek dulu. Oke. Nah, kita cek. Saya langsung ke value aja biar gampang lihatnya gitu ya. Nah, di sini OT. Oh, kepencet, sorry. Kepencet, oke. Sini OT-nya beli ya, lumayan signifikan juga. SC, ini SC itu sekuritas atau broker dan mereka jualan. MF reksadana beli. ID IB investment bank juga beli loh. PF juga beli. Korporat, dan yang jualnya adalah korporat ya. Korporat itu semacam PT, misalnya PT asing beli saham BBNI, maka akan termasuk ke foreign korporat seperti itu. Foreign asuransi jual juga. Ya, segitu. Ternyata yang jual masif itu foreign korporat ya. Dan foreign korporat ini menggunakan broker YU dan AK ya. Kalau kita lihat, kita perjelas lagi, korporat ini jualannya berapa juta lembar saham. Kita cek ke sini, mana ya? Korporat CP. Nah, kelihatan CP di sini. Langsung hitung saja dia jualannya berapa.
Kita pakai titik-titik dulu biar kelihatan ya, biar paham. Pakai titik-titik terlebih dahulu. Nah, ternyata jualannya 142 juta lembar saham. Jika dalam lot berarti dibagi 100, 10 juta, 1,4 juta lot jualannya. Sedangkan di sini YU dan AK menjual 700 dan 400. Berarti korporat dan asuransi, ya asuransi bukan tadi, saya lupa lagi. Yang jual tuh, oh iya, korporat dan asuransi. Berarti dari YU dan AK ini antara korporat dan asuransi. Seperti itu. Dan DP BK yang beli ini, BK biasanya mutual fund atau reksadana seperti BlackRock ya. Nah, kita cek di sini BlackRock beli BNI apa enggak? Kita cek saham BlackRock, kepemilikan BlackRock di BBNI. Apakah tumbuh atau tidak? Nah, di sini ternyata BlackRock membeli saham BBNI ya. Buat yang belum tahu, BlackRock itu adalah mutual fund terbesar di dunia ya. Dana kelolaannya sebesar 5 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, di sini BBNI membeli saham BlackRock membeli saham BBNI sebesar 4 juta lembar saham. Jika dalam lot berarti belinya 447 ribu ya. Dikit belinya. Pembeliannya dikit. Dan di sini pakai broker BK mereka ya. Nah, dari bulan Januari sampai bulan Februari, BlackRock terus akumulasi saham BBNI ya. Lumayan besar akumulasinya ya. Tapi tidak signifikan untuk BlackRock dalam membeli BBNI seperti itu. Nah, di sini DP dan BK adalah apa tadi? Reksadana ya, reksadana saham. Kita cek ke domestik. Domestik ada PD. Ini PD siapa sih yang pakai broker PD? Yang pakai sekuritas PD siapa? Oh, ternyata sedang ada pertukaran dari korporat asing ke korporat lokal. Jadi korporat lokal nampung barang si asing dan korporat lokal ini memakai broker PD ya, memakai sekuritas IPOT untuk membeli saham dari asing ya. Seperti itu. Dan di sini ada dana pensiun jual, investment bank mulai akumulasi saham BBNI. Ini bagus banget investment bank karena investment bank ini kebanyakannya investasi gitu. Jadi jika beli mereka akan besar dan jika jual juga akan besar juga. Seperti itu. Dan kabar baiknya adalah retail yang berkurang. Retail berkurang besar banget nih. Dan retail di sini memakai broker. Nah, ketahuan nih, XC, XL ya. Kelihatan mereka ada di kiri. Dan untuk AK ini adalah dana pensiun ya. AK lokalnya dana pensiun. Kita kembali ke bulan Februari. Bulan Februari. Nah, domestiknya MG ya. MG itu biasanya retail, tapi retail kaya alias bandar. Seperti itu ya. LG bisa digunakan oleh reksadana juga. Berarti ada reksadana yang sedang menjual saham BBNI. Ini reksadana A jualan ke reksadana B. AZ dan LG biasanya dipakai oleh reksadana. Seperti itu. Jadi sedang ada tukeran barang antar reksadana. Nah, di sini di foreign yang beli itu ZP ya pada bulan Februari, yang beli ZP yang jual BK. Reksadana asing jualan saham BBNI. Dan ZP ini pemain baru ya. Pemain baru di BBNI pada awal tahun ini ya. Pada awal tahun ini. Dan di sini ada YU. Kan waktu bulan Januari si YU ini jual besar banget. Dan sekarang membeli alias buyback ya. Saya lupa tadi siapa sih yang pakai YU tuh, yang jualnya agak signifikan. Oh iya, sekuritas ya, sekuritas dana korporat asing kembali membeli saham BBNI alias buyback. Terlihat ada YU di sini ya. Ada YU yang sedang membeli saham BBNI dari awal Februari sampai tanggal 18 seperti itu. Nah, dikarenakan sedang ada buyback dari korporat yang menjual saham BBNI ini, BBNI berpotensi naik. Dan BlackRock juga masih masif akumulasi saham BBNI. Selain dari akumulasi para player besar ya, para big player, ini menarik nih. Chartnya menarik, candlenya menarik.
saya gambar dulu. Nah, di sini kan 1 ser gagal. 2 ser. Di sini sedang ada pola W ya. Meski agak bentuk V1 ya. Tapi ini polanya bentuk W, huruf W. Dan jika menembus angka ini, saya pasin dulu. Oh, nggak bisa ya. Hapus aja deh, bentar ya. Nah, kita pasin dulu. Oke, nah jika menembus area 4630, maka BNI bisa naik ya. Selain menembus resisten 4630, BBNI juga menembus MA 400 yang sangat kuat. Dan biasanya jika menembus MA yang sangat kuat, kenaikannya akan sangat-sangat tinggi. Dan didukung oleh korporat asing yang sedang akumulasi gitu ya. Dan ada retail besar, yaitu MG ya. MG average-nya di 4. Oh, masih ini ya, mereka masih rugi. MG masih rugi nih. MG biasanya selalu keluar dengan keadaan profit. Jadi saya sarankan kalau mau beli ya, kalau udah breakout aja, biar ada konfirmasi gitu. Karena BMRI sudah naik, BBNI pasti bisa juga. Kalau BBNI area 43, nah saya ini dulu garisin dulu, area 4370 jebol, maka cut loss seperti itu. Sekarang kita ke BBRI ya. Ke BBRI. Nah, di BBRI ini pada tanggal 18 dulu, di domestiknya dikit banget ya, nggak begitu rame di domestik. Kalau asing rame banget nih. Ada AK yang membelinya ya, alias ini robot asing. Nah, si AK itu siapa sih? Kita cek dari bulan Januari. Kenapa dari bulan Januari? Karena data kepemilikan berdasarkan kategori itu update-nya 1 bulan 1 kali ya. Dan pada Januari ada YU yang membeli 1,5 triliun. Ini si YU itu siapa sih? Asing apa lokal? Oh, total lokal. Kita cek siapa YU yang akumulasi besar banget. Kita cek X BBRI. Kita cek. Sebentar, sedang loading. Nah, sudah keluar. Kategorinya sudah pada paham tadi ya. IS asuransi, CP korporat, PF dana pensiun, IB bank, ID individu, MF reksadana, SC sekuritas, FD foundation, OD adalah ODOS. Kita cek. Oke. Kita ke value. Kita ke asing dulu, pertama-tama ke asing geser. Untuk melihat siapa di balik sekuritas U ya, yang transaksi di sekuritas U. Di sini kita ke foreign IS, foreign asuransi ini malah jual ya. Foreign korporat jual, foreign dana pensiun jual, foreign IB jual, foreign retail jual. Dan di sini ada pergerakan besar dari mutual fund atau reksadana ya. Dan ternyata ada pergerakan besar dari reksadana. Pergerakan besar dari reksadana. BlackRock kan termasuk reksadana. Nah, kita cek ini yang pembelian besar tuh BlackRock apa bukan. Kita X BBRI kok X BI BBRI. Oke. Kita tunggu sebentar. Oh, lumayan besar juga ya. Ini BlackRock membeli saham BBRI sebesar 26 juta lembar saham. Jika kita ke lot dibagi 100 berarti 200.000 ya. Pada awal minggu bulan Februari BlackRock membeli 200.000 lot ya saham BBRI. Kita cek 200.000 lot dari tanggal 6 sampai tanggal 13. 6 mana Februari ini ya? Saya penasaran 6 sampai tanggal 13. Nah, ternyata BlackRock menggunakan broker apa nih? Sepertinya mutual fund MF pakai YU dia. BlackRock di saham BRI menggunakan YU. Untuk peringatan, BlackRock ini menggunakan broker berbeda-beda di setiap sahamnya ya.
Misalnya di saham A bisa menggunakan sekuritas AK gitu, di saham B bisa menggunakan sekuritas BK. Nah, di saham BRI BlackRock menggunakan sekuritas YU. YU itu CGS International Sekuritas Indonesia. Jadi di balik broker YU ada BlackRock seperti itu. Nah, kan ketahuan kalau kita melihat datanya ya. Ini namanya menjadi detektif saham namanya ya. Di sini YU itu BlackRock ya, BlackRock yang beli juga karena lihat dari awal tahun BlackRock terus akumulasi saham BBRI ya, besar banget terus naik nih. Dan dia pakai broker YU. Nah, kita cek untuk foreign udah ketahuan kan YU-nya adalah BlackRock. Untuk BK, BB ini reksadana juga. Jadi ada tukeran barang dari BB ke YU seperti itu. Kenapa saya tak yakin BB adalah reksadana? Karena biasanya begitu, polanya begitu, seperti itu. Nah, yang jual kan di sini ada IB, investment bank. Investment bank beli ya. Beli, investment bank beli. Ada asuransi yang jual di sini kan, ada sekuritas yang jual, berarti si BK ini kayaknya si BK nih. BK ini JP Morgan, dia jual sendiri. Jadi sekuritas beli saham, mereka juga bisa beli saham dan jual saham gitu. Jadi si JP Morgan beli sendiri, lalu sekarang pada bulan Januari mereka jual seperti itu. Sehingga kepemilikan dari sekuritas menurun. Kepemilikan dari sekuritas bukan JP Morgan saja, tapi dari seluruh sekuritas ya, kategorinya seperti itu. Nah, sekarang kita ke domestik. Domestik IU itu siapa sih? IU Januari ada pembelian dari IU. Kita geser dulu. Dari lokal asuransi ini nggak ada ya. Kepencet lagi, sorry. Di sini ada lokal korporat besar banget nih. PF nggak ada pergerakan. IB investment bank naik dikit. Nah, di sini retail jualan ya, retail berkurang. Lokal, mutual fund lokal ada beli juga. Sekuritas lokal jual, lokal foundation beli, lokal orders jual. Berarti IU adalah korporat atau sejenis PT ya. Broker atau sekuritas IU dipakai oleh klien korporat ya. Kenapa korporat yakin membeli saham BRI? Kenapa tuh? Di sini YPXL udah kelihatan banget nih retail yang jual. Retail jual ke korporat atau ke PT ya, jualnya ke perusahaan seperti itu. Di sini YU. Nah, kita cek ke bulan Februari sekarang, bulan Februari 1 sampai 18. Oke, kita ke domestik dulu. Nah, di domestik IU udah agak ada, berarti si korporat ini sudah kenyang mengakumulasi saham BBRI ya, tinggal dinaikin aja nih. Udah kenyang, udah nggak ada di sini. IU udah nggak ada IU-nya ya. Berarti korporatnya udah kenyang. Di sini masih ada YU ya. YU ini adalah BlackRock. Berarti BlackRock masih akumulasi. Dan jika kita lihat chartnya, BRI ini menarik banget nih. BRI sedang berusaha menembus resistnya ya. Dan di sini sudah 2 kali gagal, 1, 2. Kalau ketiga kalinya biasanya sering berhasil ya. Chance berhasilnya sekitar 70%-an. Ditambah ada dukungan dari BMRI yang sektornya sama gitulah. Jadi ada dukungan dari BBRI karena asing akan melihat, udah ketinggalan nih asing aktifan ya. Melihat wah BMRI ini udah tinggi banget nih. BBRI dan BBNI belum naik dan mereka akan mengincar kedua saham ini. Nah, dan lebih baik membeli saham BBRI itu setelah breakout ya. Misalnya breakout nih, hari ini breakout dan close nongol di sini bodinya close. Maka beli. Kalau shadow kok kayak gini doang nggak layak dibeli karena berpotensi turun ya. Harus ada candle body di atas resist seperti itu untuk konfirmasi. Dan jika saham BRI jebol di area 3690 maka cut loss seperti itu. Jadi jika
tembus cut loss, tembus ke bawah cut loss, dan jika tembus ke atas beli. Take profitnya di mana? Di MA 400 di 4170 ya. Yang ungu ini MA 400. Seperti itu. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, diskusi atau dan lainnya, linknya ada di deskripsi ya. Link grup ada di deskripsi dan 100% gratis ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.